Selamat sore dan selamat malam saudara kekasih. Kita bertemu kembali dalam pelayanan siraman kalbu sore dan malam. Hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2020. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sumber hikmat dan berkat, yang senantiasa memberikan kami bimbingan dan pengetahuan, karena Engkaulah Allah dan sekaligus Guru yang agung, ya Yesus. Berfirmanlah Engkau, karena hikmat yang dari Allah Bapa di sorga melalui Engkau hendak kami terima pada saat ini. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dasar persekutuan kita untuk sore dan malam hari ini adalah firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu tanggal 12 nanti, yang terambil dari Kisah Rasul, yang terambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Dikatakan firman Tuhan demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian sentral pelayanan firman Tuhan ini adalah menghargai, menghormati pendidikan. Pendidikan berintikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipatrikan kepada ingatan, kepada pikiran anak-anak di rumah, anak-anak didik di sekolah, mahasiswa di perguruan tinggi, peserta pelayanan pembinaan di mana dilakukan pembinaan dan pelayanan. Ilmu pengetahuan itu harus diikat dengan perasaan hati yang mendalam, dipahami dengan baik, sehingga ada kata diasah. Diasah dalam hati dan pikiran, sehingga hati kita, kalbu kita mengikat pengetahuan itu sampai melahirkan tindakan yang baik, tindakan yang berilmu, tindakan yang berhikmat, tindakan orang pintar yang membuat pribadinya memiliki makna tawar, memiliki pribadi yang menyegarkan, memiliki pribadi yang memberikan nilai-nilai tambah pengetahuan buat orang lain, sehingga orang lain merasakan orang terdidik, orang yang berpengetahuan, berhikmat memasuki komunitas apapun yang dimasukinya, yang menjadi teman-teman dan sahabatnya, berrelasi, berkomunikasi, bergaul di setiap harinya. Saudaraku yang kekasih, dalam firman Tuhan ini diperlihatkan oleh pengamsal, yakni Salomo, bahwa didikan orang tuanya, yakni Daud, sungguh sangat berharga dalam kehidupannya. Dikatakan ayahnya, katanya, perhatikanlah didikan, perhatikanlah ilmu-ilmu hidup, ilmu-ilmu sosial, etika-etika
norma-norma, pendidikan terkait dengan teknologi, terkait dengan hukum, terkait dengan etika, dengan yang lain. Karena itu berharga dalam kehidupan orang-orang yang dididik, yakni anak-anak didik, anak-anak asuh. Dalam kaitan ini, Salomo mengaku hal seperti itu. Orang tuanya Daud memberikan pemahaman-pemahaman tentang hikmat yang dialaminya bersama dengan Allah, sehingga patut kita katakan bahwa sumber hikmat pengetahuan itu adalah Allah dalam kehidupan mereka. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, pengakuan Salomo bahwa ketika ia di rumah ayahnya, dia diajari oleh ayahnya, sampai pengajaran itu memberikan dia hidup. Petunjuk-petunjuk itu memberikan dia hidup, karena petunjuk itu dihidupkannya di hati dan kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, anak-anak kecil, beranjak remaja, dewasa dan orang tua, tidak ada yang tamat dari didikan petunjuk-petunjuk yang dari Allah. Dan jika tidak, rohani kita menjadi mati, dan kitalah yang dikatakan orang yang mati secara rohani. Karena itu hikmat, didikan, petunjuk dari Allah Bapa di sorga lewat nama Yesus Kristus, didikan petunjuk lewat gereja, didikan petunjuk lewat orang tua yang sudah banyak mencicipi asam garam persahabatan, pergaulan di tengah-tengah dunia ini. Hidupkanlah itu, menghidupkan semua urat nadi kehidupanmu, menghidupkan urat nadi pergaulanmu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kamu pun membawa kehidupan di tengah-tengah sesama, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di tengah sesama orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Betapa mahal dan berharganya didikan itu, betapa mahal dan berharganya ilmu itu. Pendidikan dan ilmu itu dibeli, dicari orang bertahun-tahun ke negeri seberang, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, di Asia ini, di mana-mana saja. Karena kualitas pendidikan turut juga menentukan kualitas kemanusiaan seseorang, moral seseorang, mental seseorang, bahkan iman seseorang. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari ilmu pengetahuan. Siapapun orangnya dan kemanapun mencari ilmu pengetahuan, hikmat yang dari sorga lewat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai guru yang agung itu adalah pengetahuan yang menghidupkan semua orhan-orhan kehidupan kita, orhan-orhan pergaulan kita, orhan-orhan segala sesuatu yang bisa memberikan kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9 lebih jelas dikatakan firman Tuhan. Izinkan saya kembali untuk membacanya. Dikatakan firman Tuhan demikian, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Memeluk disiplin ilmu yang khusus akan membuat kita semakin tajam memasuki semua aspek kehidupan, akan semakin membawa harga tawar kehidupan kita di tengah-tengah sesama manusia. Junjunglah dan peliharalah dan hargailah ilmu pendidikan. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat berikutnya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ini semuanya gambaran pendidikan orang berilmu dan menghidupi ilmunya bersama-sama dengan kasih Kristus. Karena sumber ilmu pengetahuan adalah dari Allah Bapa di sorga. Dikatakan firman Tuhan, dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalanya, semacam penghormatan. Orang terhormat yang berjabatan, yang dihormati, turun ke lapangan, kemana saja pergi, selalu memperoleh pengalungan bunga dalam kehidupannya,
sebagai tanda penghormatan cinta kasih yang bertaraf internasional, bertaraf dunia, sebagai hasil pendidikan, sebagai hasil dari upaya mencari dan menggapai ilmu pendidikan yang baik dalam kehidupan kita. Berikutnya dikatakan firman Tuhan, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepada kamu. Ilmu yang dicari bukan mudah, pengetahuan yang akan diperoleh sesuai dengan apa yang kita rindukan tidak mudah. Tapi jikalau kita berupaya keras, akan menggapai dan akan memperoleh, dan itu yang akan memberikan karunia kepada kita, karena kita akan berpeluang mencari kerja yang baik, berpeluang memperoleh gaji yang banyak, memperoleh peluang untuk dihormati oleh setiap orang yang berhubungan dengan kita. Saudaraku yang kekasih, hargai pendidikan, cari ilmu, utamanya takut dengan Tuhan sebagai sumber dari pengetahuan. Tuhan Yesus berkati, amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Karena itulah kami, anak-anak kami, dan seluruh isi rumah kami masing-masing mau taat dan takut kepadamu, agar kami semua menjadi orang yang berilmu, orang yang berhikmat, yang membuat kami berpeluang diterima di mana saja, bekerja baik di mana saja, sehingga kami juga memberikan citra Allah, citra ilmu, pengetahuan yang dari Tuhan di setiap kami bekerja, mengharumkan nama-Mu. Berkati ilmu kami, berkati pengetahuan kami, berkati kami seketika kami mencari ilmu pengetahuan, terkhusus pengetahuan yang dari Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.